Nah, sekarang adalah siklus hidrologi. Secara sederhana, proses siklus air akan melalui tahap pertama, yaitu air mengalami penguapan ke atmosfer. Kemudian, air dalam bentuk gas tersebut akan membentuk awan. Setelah itu, air dalam bentuk awan akan kembali turun ke bumi di mana kita mengenalnya sebagai hujan, baik berbentuk hujan air, hujan salju, ataupun hujan es. Setelah air kembali ke bumi, maka air akan masuk atau meresap ke dalam tanah dengan arah vertikal maupun horizontal. Dilanjutkan dengan kembali munculnya air ke permukaan seperti permukaan sungai ataupun danau. Tahap siklus air yang pertama adalah evaporasi. Evaporasi adalah siklus air yang pertama dimulai dengan proses evaporasi atau penguapan. Sedangkan penguapan adalah proses perubahan molekul cair menjadi molekul gas. Proses penguapan ini dibantu secara alami oleh panas matahari. Sinar matahari yang menyinari tanah, sungai, danau, dan laut akan menyebabkan air menjadi uap air dan menguap ke atmosfer. Tahap siklus air yang kedua adalah transpirasi. Selain penguapan air secara langsung, tumbuhan dan hewan juga melangsungkan penguapan. Proses ini dinamakan transpirasi. Tumbuhan menyerap air melalui akar, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. Lalu, uap air dikeluarkan melalui stomata. Sedangkan pada hewan, penguapan dapat terjadi ketika hewan mengkonsumsi air kemudian melakukan pernafasan yang menghasilkan uap air. Tahap siklus air yang ketiga ada evapotranspirasi. Evapotranspirasi ini adalah gabungan antara evaporasi dan transpirasi. Disebut evapotranspirasi karena penguapan air yang terjadi di permukaan bumi. Tahap siklus air yang keempat adalah sublimasi. Di wilayah kutub, baik kutub utara dan selatan, serta wilayah yang banyak terdapat es, akan mengalami proses sublimasi. Sublimasi ialah peristiwa berubahnya es menjadi uap air tanpa menjadi zat cair terlebih dahulu. Tahap siklus air yang kelima adalah kondensasi. Kondensasi adalah proses berubahnya uap air menjadi cairan. Fase ini terjadi apabila uap air yang naik menuju atmosfer berada pada titik tertentu, kemudian berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air inilah yang menjadi awan jika berkumpul di udara. Semakin banyak kumpulan titik-titik air, maka akan menyebabkan awan tebal dan hitam. Tahap siklus yang keenam adalah adveksi. Adveksi adalah awan yang telah terbentuk pada fase sebelumnya akan berpindah menuju lokasi lain karena pengaruh angin dan perbedaan tekanan udara. Jadi, adveksi ini adalah proses berpindahnya awan. Adveksi menjadikan awan-awan menyebar dan berpindah tempat. Misalnya, awan di wilayah lautan berpindah ke wilayah daratan. Tahap siklus air yang ketujuh adalah presipitasi. Awan yang terbuat dari titik-titik air dan telah melewati fase adveksi, kemudian akan mengalami fase presipitasi. Presipitasi sendiri adalah proses turunnya hujan atau proses mencairnya awan akibat suhu udara yang tinggi. Nah, tahap siklus air yang ke-8 adalah runoff, peristiwa hujan yang jatuh ke permukaan bumi dan terjadi di wilayah dataran tinggi. Misalnya hujan di daerah hulu sungai akan menyebabkan air mengalir ke daratan yang lebih rendah, sehingga proses runoff dapat diartikan adalah proses bergeraknya air. Nah, tahap siklus air yang terakhir adalah infiltrasi. Air hujan yang jatuh ke permukaan bumi tidak seluruhnya langsung menuju ke danau, sungai, dan lautan.
Maka dari itu, air yang masuk ke dalam pori-pori tanah dan menjadi air tanah ini disebut fase infiltrasi. Kemudian setelah itu, air akan kembali ke siklus awal hidrologi, yaitu evaporasi dan seterusnya. Daur air yang pertama adalah siklus hidrologi pendek. Pada siklus air pendek, fase adveksi tidak akan dilalui. Molekul cair yang telah berubah menjadi uap akan langsung turun menjadi hujan di wilayah laut. Dapat dikatakan siklus hidrologi pendek dikarenakan air laut yang menguap karena terkena sinar matahari di molekul uap. Setelah itu akan melewati tahap kondensasi atau pembentukan partikel es di awan. Kemudian diakhiri dengan turunnya hujan di atas permukaan laut. Siklus ini akan kembali berulang secara terus-menerus. Nah, yang kedua ada siklus hidrologi sedang. Siklus air sedang adalah siklus yang umumnya terjadi di wilayah Indonesia. Tidak seperti pada siklus hidrologi pendek. Pada siklus hidrologi panjang, tahap advekasi akan tetap dilalui. Siklus ini akan menyebabkan turunnya hujan di daratan dan air hujan tersebut akan kembali ke badan air. Tahap pertama dari siklus air sedang adalah tahap evaporasi yang berasal dari badan air. Kemudian, air akan berubah menjadi molekul uap dan menguap ke atmosfer karena pengaruh terik sinar matahari. Setelah itu, uap air akan bergerak karena mengalami fase advekasi sehingga menuju ke daratan. Pada siklus atmosfer daratan, uap air tersebut akan berubah menjadi awan dan dilanjutkan dengan turunnya hujan di wilayah daratan. Air hujan yang turun tersebut akan mengalami fase run-off atau limpasan, kemudian bergerak melalui jalur-jalur air dan kembali ke lautan. Nah, yang terakhir ada siklus hidrologi panjang. Selain siklus air pendek dan sedang, masih terdapat satu siklus lagi, yaitu siklus hidrologi panjang. Siklus air panjang ini biasanya terjadi di wilayah pegunungan dan wilayah dengan iklim subtropis. Ciri dari siklus panjang ini adalah peristiwa awan yang tidak langsung turun menjadi hujan. Siklus ini diawali dengan fase evaporasi atau penguapan yang terjadi di lautan, di mana air berubah menjadi molekul-molekul gas. Setelah itu akan melewati tahap sublimasi. Pembentukan awan yang mengandung kristal es akan terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan tahap adveksi, di mana awan akan berpindah titik. Pada tahap adveksi tersebut, awan yang mengandung kristal es akan menuju ke wilayah daratan dan mengalami fase presipitasi. Setelah fase ini, maka awan akan berubah menjadi hujan, namun hujan yang turun berbentuk salju dan akumulasi membentuk gletser. Gletser yang berada di daratan tersebut akan mencair karena pengaruh peningkatan suhu dan tekanan. Gletser yang mencair tersebut akan menuju aliran sungai dan mengarah ke lautan. Kemudian siklus hidrologi panjang akan bermula kembali. Nah, ini adalah peta jumlah air di bumi. Saat ini telah terdapat peta yang menggambarkan jumlah air di bumi yang memungkinkan kita untuk menghitung berapa banyak air tanah yang tersedia dan perkiraan air tersebut akan habis jika digunakan secara berlebihan dan terus-menerus.
Dengan menggunakan data dan perhitungan komputer, tim peneliti internasional telah berhasil memperkirakan kurang dari 6% atau hanya 1% air di permukaan bumi yang dapat diperbarui. Tom Gleason dari Universitas Victoria, Kanada, selaku ketua tim penelitian menyatakan, kita tahu bahwa kadar air di banyak akuifer telah berkurang. Kita menggunakan air tanah terlalu cepat, lebih cepat daripada kemampuan memperbarui air. Penelitiannya yang diterbitkan di jurnal Nature Geoscience memperkirakan jumlah total air tanah hampir 23 juta kubik kilometer, di mana 0,35 juta kubik diantaranya berusia kurang dari 50 tahun. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat United States Geological Survey atau USGS, usia air tersebut bervariasi mulai dari beberapa bulan hingga jutaan tahun. Air tanah bisa ditemukan sedalam 9 km. Gleason menyatakan meski air yang ditemukan lebih dekat ke permukaan bumi dapat diperbarui lebih cepat daripada air yang terletak di perut bumi, air tersebut lebih rentan terhadap kontaminasi dan perubahan iklim. Namun, juga bisa digunakan untuk mengatasi cuaca yang ekstrim. Informasi lebih lanjut juga menyatakan jika air yang ditemukan jauh di perut bumi sering digunakan untuk pertanian dan industri. Air itu juga mungkin mengandung arsenik dan uranium dan seringkali lebih asin daripada air laut. Menurut penelitian tersebut, sebagian besar air tanah ditemukan di kawasan tropis dan pegunungan, dan beberapa cadangan besar tergeletak di Amazon Basin, Kongo, Indonesia, dan sepanjang perbatasan barat Amerika Utara dan Selatan. Sedangkan cadangan air paling sedikit ada di kawasan yang gersang seperti Gurun Sahara yang terkenal sebagai wilayah kering di bumi.